Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yura Elva dengan NPM 2478-2097. Di sini saya akan membuat video hands-on pada mata kuliah Jaringan Komputer 2, yaitu pada modul 9 Lab 3934, itu Data Center Exploration. Oke, di sini langsung saja pada netakadnya. Di sini pada lab ini bertujuan yaitu part 1 explore the characteristic of small data center, yaitu menjelajahi karakteristik pusat data kecil. Lalu part 2 create a plan for expanding the current data center, yaitu membuat rencana untuk memperluas pusat data yang ada. Lalu part 3 configure the data center device to expand the capacity, yaitu mengkonfigurasi perangkat pusat data yang memperluas kapasitas. Nah, jadi di sini terdapat background, yaitu pusat data itu sering disebut sebagai otak suatu organisasi yang menyimpan data dan menganalisis data dan menyediakan komunikasi baik internal maupun kepada klien, dan menyediakan alat-alat yang diperlukan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan. Jadi pusat data harus dibangun sedemikian rupa sehingga dapat menyediakan rangkaian produk dan layanan secara aman dan efisien terlepas dari bencana apapun yang terjadi. Nah, jadi ada banyak sistem yang berbeda yang digunakan dalam pembangunan pusat data ini, tetapi untuk kegiatan ini kita hanya akan membahas komponen jaringannya saja. Nah, jadi data center dapat bervariasi ukurannya, mulai dari hanya beberapa server hingga menampung ratusan atau bahkan ribuan server. Berapapun ukurannya, jadi pusat data itu harus dibangun dengan cara yang sangat terorganisir untuk menyederhanakan manajemen dan pemecahan masalah di lingkungan yang kompleks. Jadi karakteristik desain lainnya adalah membuat pusat data lebih tangguh dengan menggunakan redundansi untuk menghilangkan titik kegagalan tunggal. Ini dapat melibatkan penambahan perangkat ekstra untuk menyediakan redundansi fisik dan atau menggunakan teknologi seperti First Hop Redundancy Protocol, yaitu VHRVS, dan Urgency Link untuk menyediakan redundansi logis. Nah, jadi dalam paket tracer ini dia berbentuk physical mode. Sebagian perangkat pusat data Torontalo dan Seattle sudah terpasang dan terkonfigurasi. Oke, jadi Anda baru saja dipekerjakan untuk meninjau penyebaran saat ini dan untuk memperluas kapasitas pusat data 1 di Torontalo. Oke, langsung saja pada introduction part 1 explore the data characteristic of small data center. Oke, langkah 1 yaitu explore layout data center. Oke, di sini kita akan ke Winnipeg. Nah, di Winnipeg kita akan klik branch office. Oke, di sini ada pertanyaan, how is the branch office physically connected to the data center? Jadi bagaimana kantor cabang terhubung secara fisik ke pusat data? Yaitu dia ke kantor cabang. Nah, jadi pada di kantor cabang sini di Winnipeg itu terhubung ke pusat data Seattle dan Torontalo melalui link fiber redundant. Secara spesifik, edge router di kantor cabang ini dia akan menghubungkan port FA2/0 ke port FA5/0 dari DCA
router di Torontalo. Lalu demikian pula di Edge router, dia menghubungkan FA3/0 ke port FA5/0 dari DA2 router di Seattle. Nah, jadi pengaturan ini dia akan memastikan koneksi yang andal dan redundan antara kantor cabang dan kedua pusat data, meminimalkan potensi titik kegagalan. Lalu yang kedua yaitu what's logical configuration in branch office device redundancy. Nah, jadi untuk konfigurasi logis apa yang di kantor cabang yang menyediakan redundancy, yaitu untuk memastikan redundansi, edge router itu menggunakan floating status routers. Jika terjadi kegagalan pada link utama di DC1, lalu lintas akan dialihkan ke DC2. Sebaliknya, jika tautan utama ke DC2 gagal, maka lalu lintas akan dialihkan ke DC1. Seperti itu. Nah, yang C yaitu how is data center connected to data center 2. Nah, jadi bagaimana data center 1 terhubung ke data center 2? Yaitu dari Torontalo data center 1 dan Seattle data center 2. Nah, jadi data center 1 dan 2 itu terhubung melalui tautan fiber redundant, yaitu router DC1A terhubung ke router DC2A dan router DC1B itu terhubung ke router DC2B. Nah, yang selanjutnya yaitu how are the devices in data center 1 physically organized, yaitu bagaimana perangkat di pusat data 1 diatur secara fisik. Nah, oke, di sini kita bisa lihat di Torontalo letaknya data center 1. Nah, jadi device diatur dengan cara sangat logis ke dalam rak redundant, sehingga jika ada rak yang gagal, maka rak redundant dapat mengkompensasinya. Jadi salah satu fitur desain utama dari pusat data itu adalah standarisasi tata letak peralatannya, sehingga kita memiliki fleksibilitas dan tidak dibatasi oleh tata letak dan peralatan, seperti itu. Selanjutnya yang E, does the data center 2 equipment layout differ from data center 1? Jadi apakah tata letak peralatan pusat 2 berbeda dengan pusat 1? Nah, di sini kita bisa lihat di Seattle. Nah, jadi Nah, di sini untuk jawabannya apakah tata letak peralatan dari data center 2 dan 1 itu berbeda? Jawabannya itu tidak berbeda, karena pusat data 2 itu mengikuti prinsip yang sama dengan pusat data 1 untuk tata letak peralatannya. Selanjutnya, why is the physical organization of the data center devices important? Jadi mengapa organisasi fisik perangkat pusat data itu penting? Nah, jadi tata letak pada perangkat fisik ini redundant yang sangat jelas dan konsisten itu membantu fleksibilitas pemecahan masalah dan manajemen pusat data. Jadi desain peralatan yang logis itu dapat mencegah tata letak peralatan membatasi kegunaan dan efisiensi pusat data. Lalu step yang kedua yaitu explore the naming and addressing convention in both data center 1 and data center 2. Jadi kita akan menjelajahi konvensi penamaan dan pengamatan di pusat data 1 dan data 2. Jadi di sini yang pertama yang A, how are the devices named in the data center? Nah, jadi bagaimana perangkat-perangkat tersebut diberi nama di pusat data. Jadi penamaan perangkat di pusat data itu didasarkan pada lokasi fisik dan fungsinya. Nah, yang kedua,
How are the devices addressed in the data center? Bagaimana perangkat di pusat itu datanya diberi alamat. Jadi pengalamatan perangkat secara logis didasarkan lokasi fisik. Misalnya pada rak 1 sampai 4 itu memiliki nomor rak dan posisi sebagai bagian dari alamat IP seperti oktet yang ketiga. Sehingga lokasi server dapat mudah mengidentifikasi. Contohnya seperti 172.16.12.1 mengidentifikasi bahwa rak itu pada rak 1. Lalu posisi yang kedua itu 172.16.24.1 yaitu dia mengidentifikasi bahwa itu server di rak 2. Lalu posisi yang keempat yaitu rak 0 adalah rak serbaguna yang berfungsi sebagai gardu jaringan sehingga server-server di sana mengikuti skema pengalamatan yang sedikit berbeda untuk mengakomodasikan peralatan jaringan yang dibutuhkan. Ya, seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu why in naming addressing of the data center device important, yaitu mengapa penamaan dan pengalamatan perangkat pusat data itu penting. Nah, jadi karena fleksibilitas, lalu pemecahan masalah dan pemanajemen pusat data yang ditingkatkan oleh tata letak yang logis dan alamat perangkat serta penempatan fisik perangkat. Jadi skema penamaan dan pengalamatan logis itu memungkinkan bahwa pertumbuhan di masa mendatang itu tidak membatasi fleksibilitas pusat data secara berlebihan. Lalu step yang ketiga, explore data center redundant teknologi. Nah, jadi di sini what technology used provide redundancy ini. Jadi teknologi apa yang digunakan untuk menyediakan redundansi dan stabilitas dalam konfigurasinya. Jadi switch tersebut dia menggunakan Ether channel yang dikonfigurasi dengan LACV. Lalu yang C, what is purpose of technology? Apa tujuan dari teknologi ini? Yaitu teknologi ini memungkinkan bahwa beberapa link fisik untuk berfungsi bersama sebagai terang logis. Jadi ini menghubungkan bandwidth tautan, tetapi juga menyediakan redundansi jika salah satu tautan fisik itu mengalami kegagalan. Selanjutnya, what is total bandwidth over port channel 1? Berapakah total bandwidth melalui port channel 1? Nah, jadi Ether channel menggabungkan beberapa tautan fisik ke dalam saluran logis. Jadi dalam hal ini dua tautan yaitu 100 Mbps digabungkan menjadi bundle Ether channel 200 Mbps seperti itu. Selanjutnya yang E, what will happen if the fast Ethernet 0.1 for on DC and files and why? Apakah yang terjadi jika port 0.1 pada switch DC 1 ROA itu mengalami kegagalan dan mengapa? Nah, jadi jika port FA0.1 pada switch itu mengalami kegagalan, maka koneksi ke switch master DC 1A akan tetap aktif menggunakan tautan lain dalam bundle, yaitu pada port fast Ethernet 0.2 pada switch DC 1 ROA. Oke, selesai. Selanjutnya step yang ke 4 yaitu explore data center redundant layer 3 teknologi. Yaitu menjelajahi teknologi layer 3 redundant pusat data. Oke, di sini periksa DR1 router. Oke, langsung saja di sini what technology used for that stable configuration. Teknologi apa yang digunakan untuk menyediakan redundansi dan stabilitas dalam konfigurasinya. Jadi router pusat data konfigurasi itu menggunakan PHRP yang disebut dengan Hot Standby Routing Protocol HSRP.
Lalu yang C, what is purpose of this technology? Jadi apa tujuan dari teknologi ini? Nah, jadi tujuannya itu agar digunakan untuk menyediakan gateway default redundant jika sebagian dari infrastruktur fisik itu mengalami kegagalan. Lalu yang D, which router and interface will be used as the default for 722.16.00/16 network and why? Nah, jadi gateway default untuk jaringan itu adalah 172.16.0/0 adalah 172.16.025 HSRP konfigurasi dengan prioritas 100 pada interface DC router FA0/0 sehingga menjadi interface aktif. Itu. Selanjutnya yang E, which router and interface will be used default gateway? Jadi router dan interface mana yang digunakan sebagai gateway default untuk jaringan 10.16.0/0 dan mengapa? Nah, jadi gateway pada default untuk jaringan itu 10.16.0/16 itu adalah 10.16.0.254. Jadi HSRP dikonfigurasi dengan prioritas 100 pada interface DC1B router FA0/1/0 sehingga menjadi interface aktif seperti itu. Selanjutnya yang part 2 yaitu create a plan for expanding the current data center. Oke, di sini langkah 1. Di sini what new switches are required, how so you they connected, what. Oke. Switch baru yang dibutuhkan, bagaimana cara menghubungkannya, apa nama switchnya? Nah, jadi pada rak peralatan saat ini itu terdiri dari 2 switch, yaitu Cisco 2960 yang terhubung ke master switch di rak 0, dan untuk konsistensi diberi nama switch tersebut yaitu DC1R5 switch A dan DC1R5 switch B. Nah, switch ini terhubung kembali ke DC1 master switch A dan DC1 switch B masing-masing. Nah, jadi selanjutnya yang B, bagaimana switch R5 itu terhubung ke R0. Nah, jadi port F0/1 dan 0/2 pada DC1R5 switch A itu terhubung ke port F0/23 dan 24 pada DC1 master switch A. Nah, jadi pada port 0/1 dan 0/2 pada DC1R5 pada switch B itu terhubung ke port 0/23 dan 0/24 pada DC1 master switch B. Nah, jadi link dari DC1.5 switch A ke RO master switch A itu digabungkan. Dan untuk link dari switch B dan ke RO master switch B itu digabungkan menjadi bundle LACP Ether channel. Nah, selanjutnya yang C, berapa banyak server yang ditambahkan ke rak 5? Jadi bagaimana cara mengkonfigurasinya dengan alamat apa? Nah, jadi untuk menjaga konsistensi pada DC yang ada, jadi di sini ada total 6 server ya. 6 server 6 server yang harus ditambahkan ke rak 5, yaitu server-server ini itu harus memiliki 2 NIC FA yang terpasang. Jadi seperti FA0 harus dikonfigurasi dengan alamat 172.16RS1/16 dan sebagainya. Selanjutnya yang D, bagaimana server itu harus juga dihubungkan dengan jaringan.
Nah, jadi untuk menjaga konsistensi dengan DC yang ada, maka RS16 FA0 harus dihubungkan dengan switch A dengan port pas Ethernet 0/3 sampai 23 dan R5S16 FA1 harus digabungkan di switch B dengan port FA0/13 sampai 23. Selanjutnya yang E, itu bagaimana informasi di atas berubah jika menambahkan rak baru ke DC2. Yaitu di DC2 nama perangkatnya yaitu DC2 bukan DC1 dan alamatnya berubah menjadi 172.30 RS1/16 seperti itu. Selanjutnya yang part 3 yaitu configure the data center device to expand the data capacity. Oke, di sini kita akan memindahkan switch ke rak 5. Oke, di sini dia keluar. Aduh. Di sini kita tunggu sebentar, mungkin filenya terlalu berat. Oke, di sini kita lanjut pada bisa aja.
Kita login dulu. Nah, kita lanjut pada relation equation-nya langsung. Nah, jadi yang pertama ini what is data center? Jadi apa itu pusat data? Jadi jawabannya adalah data center itu adalah fasilitas fisik tempat komputer perusahaan, jaringan, penyimpanan dan peralatan IT yang mendukung operasi bisnis yang berada. Jadi komputer di pusat data atau data center itu berisi atau memfasilitasi aplikasi, layanan, dan data yang penting bagi bisnis bisnis. Nah, jadi banyak organisasi yang memiliki beberapa pusat data berdasarkan kebutuhan geografis dan bisnis. Lalu yang kedua, what benefits does data center provide for an organization? Jadi apa manfaat yang diberikan pada pusat data bagi suatu organisasi? Nah, jadi data center itu dia mengkonsolidasikan sumber daya IT sehingga memungkinkan manajemen terpusat, optimalisasi, dan pemanfaatan sumber daya secara maksimal. Nah, ini meminimalkan duplikasi yang tidak perlu dan pemborosan sumber daya. Lalu yang ketiga, why is redundancy important in data center? Jadi mengapa redundansi itu penting dalam data center, pusat data? Jadi redundansi itu digunakan untuk menghilangkan titik kegagalan tunggal dan memaksimalkan waktu aktif dari pusat data. Lalu yang keempat yaitu what element of data center should incorporate redundancy. Nah, jadi elemen apa saja dalam pusat data yang harus menerapkan redundansi? Jadi jawabannya adalah semua komponen dalam pusat data itu harus menerapkan prinsip desain redundansi. Karena server dan perangkat IT itu harus menerapkan komponen redundansi seperti catu daya, hard disk drive, dan memori. Jadi server dan perangkat jaringan seperti switch, kabel, dan catu daya ataupun pendingin juga harus menerapkan redundansi. Jadi teknologi jaringan yang menerapkan redundansi seperti Ether Channel dan HSRP itu harus diterapkan sedapat mungkin, seperti itu. Lalu yang kelima, what is the importance of Ether Channel in data center environment? Jadi apa pentingnya Ether Channel dalam lingkungan pusat data? Jadi Ether Channel itu memungkinkan beberapa tautan fisik seperti diperlakukan sebagai satu saluran dan diperlakukan sebagai satu instance STP sehingga menggabungkan bandwidth mereka. Jadi ini menyediakan bahwa redundansi sehingga jika satu tautan dalam buntel Ether Channel itu gagal, maka yang lain akan tetap aktif, seperti itu. Nah, jadi mungkin sekian dari saya untuk lab 934 yaitu Data Center Exploration. Jadi mohon maaf bila ada kekurangan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.